فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Ithaful Kiram bisyarah Kitabil Jami' fil Akhlaq wal Adab min Bulughil Maram yang syarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu serentak. Barakallahu fikum, tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Qala asy-syarihu asbahullah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Kita lihat penjelasannya. Kata beliau, wa qauluhu alaihi salatu wassalam, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang indah dan akhlak yang baik. Ai min a'dhamil khisalil birr husnul khuluq. Termasuk kriteria kebaikan yang paling besar, yang paling agung adalah indahnya akhlak. Akhlak yang indah, akhlak yang mulia. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar. Termasuk tujuan beliau diutus diantaranya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Kita lihat, walaisal ma'na annal birra mahsurun fi husnul khuluq sahih. Dan tidak terbatas bahwasanya kebajikan itu hanya terbatas pada akhlak yang indah saja. Karena kebajikan, kebaikan itu umum, enggak hanya akhlak yang mulia saja. Walakin husnul khuluq min a'dhami khisalil birr. Akan tetapi indahnya akhlak, akhlak yang indah, akhlak yang baik, akhlak yang bagus merupakan kriteria kebaikan yang paling agung. Jadi ungkapan seperti ini kalau dalam bahasa Arab sudah ma'ruf ya. Kadangkala ada lafaz yang seakan-akan membatasi, tapi yang diinginkan intinya. Paham ya? Nah, kita lihat contohnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafatun. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Kita pahami baik-baik. Apakah haji itu hanya wukuf saja? Tidak kan? Rukun haji kan ada ihram, ya kan? Tawaf, ya kan? Sa'i, wukuf di padang Arafah. Nah, kenapa kok ada lafaz al-hajju arafatun? Nah, kata para ulama disebutkan nanti bahwasanya wukuf di padang Arafah itu termasuk rukun haji yang paling agung, itu maksudnya. Mafhum? Jadi termasuk kebaikan yang paling agung, kriteria yang paling agung adalah apa? Akhlak yang mulia. Bukan pembatasan kebaikan itu hanya akhlak saja gitu loh ya. Kita lihat, ai annal wuqufa bi Arafah huwa a'dham manasikil hajj. Masyaallah.
Hadis ini pahami baik-baik ini, haji itu adalah wukuf di padang Arafah, bukan berarti wukuf saja. Ada ihram, ada tawaf, ada sa'i kan? Ada wukuf, cuman amalan ibadah haji, ritual di situ barakallahu fiik, rukun-rukun yang ada tadi yang paling agung adalah wukuf di padang Arafah. Mafhum? Nah, kata beliau, maksudnya bahwasanya wukuf di Arafah adalah apa? Adalah termasuk amalan ibadah haji yang paling agungnya di situ. Mafhum? Naam. Wa illa rukunnya kan tidak hanya wukuf saja kan? Ihram rukun, tawaf rukun, sa'i rukun. Bedanya kalau rukun umrah kan tanpa wukuf kan itu. Kalau umrah kan rukunnya 3. Kalau haji kan 4. Iya kan, ditambah wukuf di padang Arafah tadi. Kita lihat, wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah. Ini juga termasuk faedah juga yang sama sebelumnya. Doa itu adalah ibadah. Nah, apakah ibadah itu hanya doa saja? Tidak. Tapi termasuk amalan ibadah yang paling agung doa. Faham ya? Jangan pernah menyia-nyiakan doa. Di balik rahasia doa sangat agung. Paham ya? Nah, bahkan doa tersebut barakallahu fiik sebagai kunci. Nah, di antaranya apa? Perkara-perkara yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya adalah doa. Silahnya orang mukmin, senjatanya orang mukmin doa. Sehingga jangan pernah lupa, jangan pernah lalai daripada doa ini. Karena Allah Taala menjamin dalam Al-Qur'an Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya apa? Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Lihat, jaminan dari Allah Ta'ala kalau berdoa dikabulkan. Dan barang siapa yang sombong daripada beribadah kepadaku, berdoa kepada selain Allah, minta kepada para mayit, minta pada kuburan-kuburan, minta pada bebatuan, minta pada pepohonan misalkan, itu semuanya termasuk bentuk kesombongan. Apa ancamannya? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah dan hina wal iyadu billah. Mafhum? Dan termasuk waktu doa yang dikabulkan di antaranya yang orang lalai seringnya, lupa, sedang enak-enaknya adalah sepertiga malam terakhir. Pastikan kita sebagai seorang sunni salafi, termasuk dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah, jangan malas bangun malam. Bangun malam sepertiga malam terakhir, masya Allah. Qiyamul lail, surat malam. Kalau enggak kuat banyak, minimalnya 3 rakaat lah. 2 rakaat salam, tutup dengan witir 1 rakaat, atau 3 rakaat langsung sebagai witirnya. Namanya berdoa di situ, ya Allah, ya Rabb, Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, Allahumma yassir lana umurana, wa wasi' rizqana, wa barik fi. Doa-doa yang baik. Di situ barakallahu fi, karena biasanya sepertiga malam terakhir itu sepi-sepinya. Antum lihat, biasanya kalau sepertiga malam terakhir enggak ada suara-suara. Biasanya motor pun tidak ada suara motor, wala mobil, paling-paling suara jangkrik. Sepi sekali. Disitulah kesempatan barakallahu fi. Antum lihat, salah satu orang yang dijamin dengan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seseorang yang dia berzikir, ingat kepada Allah sendirian. Lihat. Sampai kedua matanya berlinang, menangis. Ingat dosa-dosanya, ingat betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Di situ barakallahu fi, berdoa kepada Allah taala. Insyaallah biidznillah dikabulkan. Ada 3 kebaikan di balik apa? Doa. Pertama, iman dikabulkan di dunia. Kedua, iman ditunda nanti di akhirat. Ketiga, dipalingkan kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Semuanya serba baik. 3 jaminan disodorkan bagi orang yang apa? Yang bangun malam berdoa kepada Allah Ta'ala. Sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala turun ke langit dunia, seraya mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, man yastaghfiruni fa aghfirlah, man yas'aluni fa a'tiyah. 3 jaminan, bayangkan. Ini iman-iman loh ya, enggak terulang dalam sehari semalam.
Hanya sekali ada sepertiga malam terakhir. Bangun, bangkitkan, campakkan selimut-selimut, ya kan? Kemudian apa? Cuci itu muka, wudu, sholat, berdoa sepertiga malam terakhir. Nah, hukumnya sunnah, tidak wajib, tapi amalan yang sangat mulia. Sampai-sampai para ulama mengatakan bahwasanya qiyamul lail da'bus salihin. Termasuk aktivitas kebiasaan orang saleh qiyamul lail, salat malam. Mafhum? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, amalan tambahan. Salat malam barakallahu fik. 3 jaminan nih. 3 jaminan yang Allah Taala berikan. Pertama, siapa yang mau berdoa aku kabulkan? 1. Siapa yang mau minta ampun aku ampuni? 2. Siapa yang mau minta aku beri? 3. Kurang apa lagi? Ini terbukti. Kalau kurang percaya, buktikan sendiri. Berdoa sepertiga malam terakhir, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan-permintaan yang baik, yang bagus, yang indah. Kita lanjutkan. Falaisatul ibadatu mahsuratan fid du'a, bal ibadatu anwa'un katsirah. Masyaallah. Bahwasanya ibadah itu enggak terbatas pada doa saja, tapi ibadah itu jenisnya beraneka ragam dan bermacam-macam. Walakin ad-du'a a'dhamuha. Akan tetapi doa itu yang paling agungnya. Jadi jangan pernah lupa dengan doa. Antum perhatikan. Ketika orang didolimi, dia merasa didolimi, terdolimi, doa antara orang yang mendolimi dengan Allah Subhanahu wa taala, masalah dikabulkan ataukah tidak, enggak ada penghalang. Bayangkan itu. Ya kan? Wattaqid da'watal madlum. Hati-hatilah engkau terhadap doanya orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada antara doa tersebut dengan Allah penghalang. Paham ya? Doa, lihat. Nah, barakallahu fi. Jadi jangan sampai lupa doa. Termasuk kesempurnaan tawakul apa? Ad-du'a. Orang tawakal bermodalkan tawakal, ucapan tawakal Allah katanya. Lah enggak kerja ya, akhi? Enggak perlu kerja, tawakal Allah. Mau ke mana? Mau pergi dulu 3 hari. Pergi dulu 40 hari, tawakal Allah katanya. Enggak kerja. Kalau Allah izinkan hidup, mati. Pulang mati semua keluarganya. Allahul musta'an. Tawakal seperti itu tidak benar, ingat-ingat. Termasuk kesempurnaan tawakul 3. Ad-du'a wal ikhtiyar wa tawakkul. Ingat-ingat ini. Doa, usaha, pasrah. Berserah diri kepada Allah Ta'ala. Setelah dia berusaha, berdoa ya Allah, hasilnya siapa menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa menerapkan 3 perkara ini, tenang pikiran, tentram hatinya. Mafhum? Na'am barakallahu fik. Jadi ketika orang berkata, aku tawakal Allah udah tawakal, bukan berarti pangku tangan. Paham ya? Dan usaha orang itu beda-beda. Jangan pernah iri dengan rezeki orang lain, ingat-ingat itu ya. Iri dengan rezeki orang lain itu bikin apa? Bikin sesak nafas. Paham ya? Bikin hati sempit, bikin pikiran tak tenang. Oh, si fulan Masya Allah hidupnya enak ya. Itu si fulan biarin sudah, rezekinya memang. Yang punya kita syukuri. Itulah yang bikin tenang hati kita. Jadi kalau iri dengan rezeki orang lain, itu enggak akan pernah selesai. Oh, si fulan kelihatannya santai aja, enggak kerja, tapi kok berpenghasilannya. Mungkin dia kerja online, ya kan? Jual beli online. Mungkin dia tanam modal, ya kan? Bisnis tanam modal setiap pekan, setiap bulan gajian terus. Orang enggak tahu kan? Intinya ikhtiar, barakallahu fiik. Berpangku tangan, kemudian beralasan dengan tawakal itu enggak benar. Antum lihat seekor burung. Disebutkan dalam hadis, permisalan orang yang bertawakal itu bagaikan apa? Bagaikan seekor burung. Paham ya? Apa kata Rasulullah SAW? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Lihat itu. Kurang apa lagi? Kalau seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Ta'ala akan berikan rezeki pada kalian sebagaimana seekor burung. Diberi rezeki. Burung lu gak sembarang lu ya. Gak berakal burung kan? Kita berakal gak Yusuf? Oh, galeng-galeng berakal gak kita? Berakal gak? Nah, kita berakal. Ini burung gak berakal. Dikasih rezeki. Bayangkan itu. Tapi ingat, burungnya ini kira-kira diam standby di sangkar atau pergi? Pergi, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Lihat, pagi hari pergi dalam kondisi perut kosong, pulang sore hari dah penuh perutnya. Bukan diam di sangkar.
Bukan bertapa di sangkar. Kalau burung seperti itu modelnya, paling-paling mati. Kecuali burung-burung tertentu ketika saat-saat tertentu, momen-momen tertentu ada memang seperti itu. Mungkin burung lagi bertelur, ya kan? Atau mengkerami telurnya, itu memang disangkarnya. Tapi sebelumnya berjuang dulu, kan gitu. Itu burung nggak punya akal. Kita manusia punya akal, harus lebih bisa mengkondisikan keadaan. Mafhum? Ini seputar doa. Jangan pernah lepas daripada doa. Kita lihat, fayajuzu an yu'abbir bi ba'di syai'an kullih. Maka dalam istilah bahasa Arab itu diperbolehkan mengungkapkan sebagian sesuatu dari keseluruhan. Ucapan untuk sebagian sesuatu tapi dengan ungkapan yang keseluruhan. Haji itu adalah Arafah. Padahal tidak hanya Arafah saja, tapi inti daripada ritual amalan haji itu rukun apa? Wukuf di padang Arafah. Bisa dipahami? Seperti kata tadi itu, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Tapi tidak hanya akhlak saja gitu loh. Bisa dipahami ya? Kita lihat lagi. Kata beliau, wa qauluhu alaihi wassalam, atau kata beliau, idza kana hadza syai' muhimman. Apabila perkara ini penting, maka kadang-kala diungkapkan untuk sebagian sesuatu dengan ungkapan keseluruhan. Dan perkataan Rasulullah SAW, al-birru husnul khuluq, ay anna husnul khuluq min a'dhamil khisalil bir. Sahih, lihat ini. Bahwasanya akhlak yang mulia, akhlak yang indah merupakan kriteria kebaikan yang paling agung. Kita sebagai seorang yang paham sunnah, sudah mempelajari akidah yang benar, memahami manhaj yang lurus, pastikan akhlak kita pun juga baik. Di dalam bermuamalah, perkataannya jujur, amanah, tidak mendolimi saudaranya, jika berjanji ditepati janjinya, ya kan? Jika diamanahi, sampaikan sesuai dengan amanahnya. Itu termasuk apa? Kriteria akhlak yang mulia. Kita lihat di sini, wa min a'dami anwa'il bir, yang mana bahwasanya indahnya akhlak itu merupakan apa? Kriteria kebaikan yang paling agung dan juga termasuk jenis-jenis kebaikan yang paling agungnya. Wal khuluq sifatun yaj'alullahu bil insan. Sahih. Dan akhlak itu merupakan sifat yang Allah telah jadikan kepada yang ada pada manusia. Qad takunu hadhihi sifah hasanatan fatusamma husnul khuluq, wa qad takunu sayyi'atan fatusamma su'al khuluq. Ini yang ada pada manusia. Jadi akhlak ini merupakan sifat yang Allah telah jadikan, letakkan kepada manusia. Ada yang baik akhlaknya namanya husnul khuluq, indah akhlaknya. Ada yang sifatnya jelek namanya su'ul khuluq, akhlaknya jelek. Mafhum? Dan ini akhlak yang baik atau jelek ini barakallahu fiik, ada yang memang tabiatnya, ada yang memang diupayakan untuk menjadi orang yang akhlaknya baik. Mafhum? Awal mulanya akhlaknya jelek, pergaulannya baik, bergaul dengan orang-orang yang baik, menjadi orang baik, itu bisa. Berarti mengubah tabiat yang jelek menjadi tabiat yang baik. Ada yang memang sejak awal dilahirkan, sejak kecilnya dia nampak badannya ciri-ciri yang baik, sampai besar pun baik. Ada juga seperti itu. Paham ya? Naam. Kita lihat husnul khuluq, termasuk indahnya akhlak yurad bihi al-bashashah. Masyaallah. Di antaranya ini, belum semuanya ini. Termasuk akhlak yang indah adalah al-bashashah. Apa bashashah itu? Menampakkan wajah yang ceria di hadapan manusia. Paham ya? Jadi kalau di hadapan manusia, di hadapan saudaranya, apalagi di hadapan sama ikhwah Ahlussunnah wal Jamaah, wajah itu jangan dikasih mengkerut. Paham ya? Jangan dikasih na'am barakallahu fiik, na'am merengut gitu, jangan. Dikasih senyum itu wajah. Paham ya? Senyum, assalamualaikum kaifa haluk ya akhi, ahlan wa sahlan. Nah, beratnya berapa kilo sih senyum itu? Iya kan? Kadang-kadang memang sulit memang, tapi kita enggak bisa maksa. Itu termasuk perkara yang diupayakan. Perkara yang diupayakan dan kebiasaan itu kadang bisa masuk di situ. Mafhum? Ketemu salam, assalamualaikum, senyumkan wajah itu. Enggak sampai 1 kilo kan, Abu Thaha? Enggak sampai 1 kilo. Paham ya? Beratnya berapa sih senyum itu? Nah, cuman kadang ada orang sih yang berat senyum ada. Cuman itu dihindari. Ini basyashah, wajah yang berseri-seri. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, sedikit apapun, walaupun kau bertemu saudaramu dalam kondisi wajah yang berseri-seri. Lihat,
Masalah banyak dia, tapi kalau ketemu senyum. Masalah lain lagi, ya kan? Nah, tapi kalau ketemu senyum, nyapa. Jangan tampakkan wajah itu berat untuk senyum. Jangan tampakkan wajah itu apa? Mengkerut, merengut. Paham ya? Kalau diibaratin balaghah yang tinggi bagaimana? Wajahnya keras, sekeras aspal. Wah, itu tambah ekstrim lagi itu kan? Antum tahu aspal? Mana pernah aspal senyum? Paham ya? Maksudnya apa maksudnya? Dia berat tersenyum. Nah, lihat di basyashah wa badlul ma'ruf, dan mencurahkan kebaikan. Kebaikan macam-macam. Kalau dia mampu harta, dia mencurahkan hartanya. Kalau dia mampunya ilmu, dia menyampaikan ilmunya. Itu kebaikan semua. Kalau mampunya nasihat, dia menyampaikan nasihat. Wa kaful adha 'anil nas, dan menahan diri. Menahan diri dari gangguan yang mengganggu manusia. Maksudnya tidak mengganggu manusia. Paham ya? Jadi jangan pernah dengan sengaja mengganggu saudaranya, sengaja bikin lubang biar saudaranya jatuh dalam lubang misalkan. Jangan. Paham ya? Sengaja buang kulit apa? Kulit pisang biar saudaranya kepleset misalkan. Jangan. Itu termasuk mengganggu ya. Nah, barakallahu fiik. Wa kullu ma fihi ihsan ilan nas fa huwa min husnul khuluq, masyaallah. Kata beliau, dan setiap perkara yang di dalamnya ada ihsan, perbuatan baik kepada manusia, itu termasuk bentuk akhlak yang indah dan mulia. Waqad asnallahu ala nabiyhi alaihi salatu wassalam faqal wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Masyaallah, lihat ini. Sungguh Allah Ta'ala telah menyanjung dan memuji nabinya alaihi salatu wassalam dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Fa husnul khuluq sifatun 'azimatun yaj'aluha Allah fi ba'di ibadihi minnatan minhu subhanahu wa ta'ala. Penting ini. Akhlak yang indah merupakan sifat yang agung yang Allah telah jadikan pada sebagian hamba-hambanya sebagai bentuk karunia. Yang namanya karunia itu enggak setiap orang punya loh ya. Nah, sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba tadi. Wa qad yakunu husnul khuluq jibillatan fil insan. Yang pertama, bisa jadi yang namanya akhlak yang mulia itu merupakan jibillah, tabiat. Tabiat orang itu memang orangnya baik memang. Sejak awal baik dia. Orangnya baik, sopan, kalau ketemu menyapa, ini tabiatnya. Jadi dia enggak perlu mengupayakan, tinggal lanjutkan aja. Jabalahullahu 'alaiha, yang Allah Ta'ala tetapkan pada orang tersebut. Itu pertama. Yang kedua, waqad yakunu muktasiban. Yang kedua, akhlak yang baik itu diupayakan. Paham ya, diupayakan ya? Dia awal mulanya akhlaknya buruk dia. Dia pernah menjadi preman misalkan, ya, mantan preman lah, taruhlah ya. Awal mulanya ugal-ugalan, mabuk-mabukan, mendem minum-minum keras, berjudi. Intinya amalan kejelekan dia lakukan. Kemudian dia tobat. Kemudian dia duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang akhlaknya mulia, berubah dia. Berarti apa? Muktasiban, diupayakan perubahan tadi. Mafhum? Makanya saya ingatkan berkali-kali, mencari teman itu selektif. Harus pilah dan pilih. Pilih yang baik. Karena apa? Pengaruhnya luar biasa. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, lihatlah siapa yang dijadikan teman. Kalau temannya baik, insyaallah dia pun akan baik. Kalau temannya jahat, dia pun cepat maupun lambat akan menjadi jahat juga. Kita lihat, waqad yakunu muktasiban li an yu'awwid nafsahu at-takhalluq bil akhlaqil hamidah. Sahih. Yang kedua, bisa jadi akhlak yang mulia itu diupayakan, diusahakan, dicari. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara dia membiasakan dirinya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dulunya akhlaknya bejat, rusak. Dulunya dia termakan pergaulan bebas. Pernah menjadi anak pang. Tahu anak pang itu? Yang bisa nongkrong pinggir jalan, rambutnya yang kayak matahari macam-macam itu. Yang biasanya intinya ugal-ugalan lah. Ketika mabuk enggak punya modal, paling-paling menghirup lem. Aneh itu, biasanya gitu kan. Nah, awal mulanya contoh aja. Kemudian dia sadar, tobat, dinasihati, langsung bertemu dengan orang-orang yang akhlaknya baik, berubah menjadi baik. Ini berarti iktisab. Akhlak yang baik itu iktisab di situ. Jadi dia berusaha mengupayakan. Teman duduk yang baik, pengaruhnya juga baik. Teman duduk yang buruk, pengaruhnya juga buruk. Ingat-ingat itu. Apalagi zaman sekarang ya,
yang penuh dengan syubhat dan fitnah, ya kan? Apalagi zaman teknologi canggih, HP-HP Android yang kadang-kala orang kalau tidak bisa menggunakan, tidak bisa memanfaatkan pada perkara yang baik, itu sangat berbahaya sekali. Paham ya? Yang semula anaknya soleh, baik, kemudian karena apa? Terfitnah dengan HP tadi, dia didurhaka sama orang tuanya. Gara-gara minta HP Android, sama orang tuanya dikasih, orang tuanya dibunuh. Allahul musta'an. Lihat itu. Sampai buta terhadap apa? Syariat wal iyad billah. Nah, itu berarti PR buat kita semuanya. Nah, bilang kita semuanya. Pastikan kita bisa mengkontrol dan mengkondisikan anak-anak kita. Dikasih barakallahu fiik, pemahaman yang benar. Jangan sampai mereka megang HP itu bagaikan apa? Pisau. Kalau anak kecil megang pisau kan enggak tahu gunanya apa pisau. Dia gunakan gini-gini ternyata rusak sendiri. Berdarahlah tubuhnya. Ujung-ujungnya matian itu. Itu ibaratnya. Jadi kalau dia tidak bisa menggunakan HP Android dengan bijak, tanpa sepengetahuan orang tuanya misalkan, khawatir digunakan dengan perkara yang rusak, perkara yang haram, waliyadzubillah. Mafhum? Naam. Ini sekedar selingan tentang akhir zaman yang perubahannya sangat drastis, yang perlu kita waspada. La ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Ini kita saksikan, ya kan? Nah, apalagi akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, di akhir zaman termasuk tanda-tanda hari kiamat apa di antaranya? Banyaknya al-harju. Apa itu al-harju? Al-qatlu, pembunuhan. Antum saksikan zaman sekarang. Pembunuhan di tempat si fulan, pembunuhan di tempat si alan. Kalau antum telusuri satu persatu, pembunuhan ini bukan gara-gara rebutan akhirat. Percaya enggak? Ima rebutan harta, ima rebutan tahta, ima rebutan wanita. Udah itu aja. Kalau enggak percaya saksikan bagaimana terjadi pembunuhan-pembunuhan. Mana ada orang-orang rebutan akhirat, saling baku hantam bunuh-bunuh. Ya enggak? Diteliti cek ternyata rebutan warisan, harta. Ya, yang satunya cek teliti lagi ternyata rebutan apa? Jabatan. Yang ini nyalek enggak jadi, ngamuk. Rebutan jabatan kan? Yang satunya rebutan wanita. Wanita banyak, dia rebutan satu wanita, saling baku hantam. Bayangkan itu. Termasuk apa? Tanda-tanda hari kiamat di akhir zaman, waliyadzubillah. Naam. Kita lihat berikutnya. Qala al-mu'allif asbahullah, kata beliau, fa'ala kulli hal husnul khuluq khaslatun thayyibatun, masyaallah. Atas berbagai macam keadaan, akhlak yang indah itu adalah kriteria yang sangat baik dan bagus. Wa 'abbara 'anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits bi annahu al-birr. Dan Rasulullah SAW dalam hadis ini mengungkapkan bahwasannya itu adalah kebajikan. In li'anna man ruzika husnul khuluq wa wafiqa lil amali shalih wal ihsan, dikarenakan barang siapa yang diberikan rezeki berupa akhlak yang mulia dan dikasih taufik untuk beramal amalan saleh dan kebaikan, fa husnul khuluq khaslatun jamilatun thayyibatun taksibul insan fi'la ta'at. Masyaallah, lihat ini. Maka akhlak yang indah itu merupakan apa? Merupakan kriteria yang baik dan bagus. Yang apa? Yang akan bisa melahirkan seorang untuk berbuat ketaatan. Bi khilafi su'il khuluq, berbeda dengan akhlak yang jelek. Wal iyadu billah, kata beliau. Perlindungan itu hanya kepada Allah Ta'ala. Fa innahu yuharrim al-insan min katsirin minal khair wa yunaffir an-nas anhu. Maka sesungguhnya akhlak yang jelek itu mengharamkan seorang dari perkara yang baik. Kebanyakan perkara baik diharamkan gara-gara akhlak yang buruk. Paham ya? Kemudian membuat manusia lari dari perkara yang baik tersebut. Tapi ingat-ingat ya, akhlak ini bukan hanya sebatas apa? Pergaulan dengan manusia saja. Kita pun juga harus berbaik akhlak kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semangat dalam beribadah, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan, iya kan? Itu termasuk bentuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lanjutkan berikutnya. Summa qala wal ismu hadza, kata beliau, wal ismu hadza muqabilul bir, sahih. Sedangkan sekarang perkara dosa, apa itu dosa? Dosa adalah lawan daripada kebajikan. Orang ketika berbuat kebaikan, ya, itu kalau orang lihat pun enggak masalah, dia enggak takut. Karena dia berbuat kebaikan.
Berbeda dengan perbuatan apa? Dosa. Kalau perbuatan dosa pengennya bagaimana pengennya? Pengennya orang enggak ngelihat, iya kan? Disebutkan di sini mahaka fi sadrika, sesuatu yang bikin ragu di dalam dadamu. Sesuatu itu kalau dilakukan ragu, nanti nampak enggak ya? Ketahuan atau tidak ya? Itu berarti perkara itu kemungkinan besar perkara dosa gitu loh. Bisa dipahami? Nah, yakni taraddada fi sadrik, bimbang di dalam dadamu. Walam tatma'in ilaihi fi amri minal umur, dan kamu tidak tenang, lihat, tidak tenang pada perkara-perkara yang terjadi tersebut. Contohnya, mencuri haram enggak mencuri? Haram. Dia ragu nih. Ini mencuri ini bagaimana ya? Biasanya orang mau mencuri pun bimbang keadaannya. Enggak tenang dia karena tahu itu dosa. Cuman karena hawa nafsunya sudah mengalahkan dirinya, berbuatlah dia mencuri. Bisa dipahami? Wa illa dia enggak pengen kalau orang tahu. Itu namanya dosa. Ya kan? Wa karih ta'an yatli'a 'alaihin nas, dan kamu tidak suka orang itu mengetahui. Hadza huwa dhabitul ism. Ini adalah apa? Ketentuan barometer ukuran suatu dosa dikatakan dosa, yaitu suatu perbuatan kalau dia melakukannya merasa bimbang dan ragu dan tidak pengen orang melihatnya. Mafhum? Perbuatan dosa barakallahu fiik dihindari. Pantunnya Yusuf, perbuatan dosa bisa bikin mati hati. Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Kemarin nanya kan, udah hafal belum? Ayo bismillah. Sudah? Ayo itu. Belum? Kalau belum dihafalkan ya, anak ulangi sekali lagi. Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhilla itmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun lin nafsika isyanuha. Kata Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati dan bahkan melahirkan kerendahan dan kehinaan orang yang terus-menerus di atas dosa tersebut. Wa tarku dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa-dosa merupakan sumber hidupnya hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan sebaik-baik untuk dirimu adalah meninggalkan dosa-dosa tadi. Yang mampu menulis Arab dikondisikan ya, itu faedah sering muncul biasanya sebagai motivasi bagi kita semuanya. Ternyata dosa itu bahaya sekali, bisa merusak hati, bahkan memadamkan hati itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat sini. Fa idza ra'aita fi nafsika taraddudan fi syai'in wa lam taqbalhu nafsuk, jika kamu melihat pada dirimu itu kebimbangan pada suatu perkara dan kamu tidak menerimanya, walam tartah ilahi nafsuk, dan kamu tidak apa? Tenang, tentram, jiwamu tidak tenang, tidak tentram, fatrukhu, tinggalkan perbuatan tersebut. Meragukan misalkan, ini ragu nih, halal atau haram ya? Kalau sudah ragu seperti itu, tinggalkan. Paham ya? Da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkan perkara yang meragukan dirimu, beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Sudah tahu jelas-jelas viral ya, diviralkan bahwasanya hati-hati, itu baksonya itu ada campuran daging babinya. Penasaran dia, masa sih tak coba misalkan. Kalau meragukan dan juga mencurigakan, misterius keadaannya, lebih baik waspada. Bukan kita apa? Menuduh, tapi kalau tahu pasti itu hanya apa? Modus, karena persaingan apa? Persaingan bisnis, persaingan ekonomi, kita lebih yakin yang melihat langsung. Paham ya? Laisal khabar kal muayyanah, kabar itu enggak seperti orang menyaksikan langsung. Menyaksikan langsung kita yang motong sapinya kok, yang giling daging sapinya, yang bikin pental baksonya kok dibilang campuran babi. Berarti yakin kan? Nah, di situ enggak usah pedulikan ucapan orang. Karena kadang-kala modus, modal dusta, biar dagangan dia laris. Dia bilang hati-hati, pojokan sana itu baksonya aja campuran daging babinya. Ternyata apa? Modus. Paham ya? Tapi kalau meragukan, benar-benar meragukan, enggak ada sesuatu yang menunjukkan untuk yakin di situ, waspada lebih baik. Paham ya? Karena kadang-kala barakallahu fiik yang namanya perkara samar itu kalau kita masuk malah justru terjerumus. Paham ya? Nah, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, apa itu? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun
minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa irdihi. Itu dalilnya. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu pun juga jelas. Di antara halal dan haram ada perkara samar. Samar ini halal atau haram ya, samar. Yang kebanyakan orang enggak tahu. Maka barang siapa yang waspada, berhati-hati dari perkara yang samar tadi, sungguh dia telah mensucikan dan menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Naam, kita lanjutkan dikit lagi. Kata beliau, hada yadullu ala annahu ismun. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah perkara dosa, bimbang, ragu, enggak tenang pikirannya, enggak tenang hatinya untuk melakukannya, tinggalkan. Fal ismu istadallu alaihi bi amrayn. Maka perbuatan dosa itu mereka para ulama berdalilkan dengan dua perkara. Pertama, al-amru awal, perkara yang pertama itu adalah perbuatan dosa, al-adillatu syar'iyyah, dalil yang syar'i. Jadi kalau dalil mengatakan itu dosa, dosa selesai. Madalatil adillatu ala annahu haram, semua dalil yang menunjukkan bahwasanya itu haram, fa innahu ismun. Kalau itu haram adalah dosa. Li'anna Allah Ta'ala yaqul qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq. Katakanlah sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi dan mengharamkan perbuatan dosa isma, ya kan? Dan mengharapkan perbuatan kezaliman tanpa ada dasaran yang benar. Fal ismu kulluhu haram wa yu'raf hadza bil adillah. Maka semua perbuatan dosa adalah haram dikenal dengan dalil. Yang terakhir al-amru tsani, perkara yang kedua, tahu bahwasanya adalah dosa dari mana? Fa idza khufiyatil adillatu faraji' nafsak. Ini penting, ini kaidah nih. Kalau dalilnya samar tersembunyi enggak nampak dalilnya, kembalikanlah pada dirimu. Kembalikanlah kepada dirimu. Idza lam tajid dalilan ala anna hadha syai' haram wa annahu mamnu' faraji' nafsak. Jika kamu tidak menjumpai dalil bahwa sesuatu ini haram, sesuatu ini dilarang, kembalikanlah pada dirimu. Ragu enggak kamu? Tenang enggak pikirannya? Tenang enggak untuk melakukannya? Fa in wajadta fi nafsika tuma'ninatan fi qabulihi fa'lam annahu khair. Lihat ini. Jika kamu menjumpai pada dirimu ketenangan hatinya untuk menerimanya, ketahuilah itu berarti baik. Paham ya? Kebaikan berarti karena tenang dia ketika melakukannya. Itu hukum asal ya. Wa idza wajadta fi nafsika nufratan anhu. Dan apabila kamu menjumpai pada dirimu sesuatu yang ingin lari dari perbuatan tersebut, enggak tenang, wa adama qabulillahu, dan tidak menerima, wa adami itminani lahu, dan juga tidak tenang, fa hadza dalilun ala anna syarr. Ini dalil bahwasanya itu adalah kejelekan. Enggak tenang pikirannya, enggak tentram hatinya, bimbang, berarti itu jelek. Paham ya? Li'anna nafsal mu'min la tartah ila syarr sahih. Ini hukum asalnya. Dikarenakan jiwa seorang mukmin itu tidak akan pernah tenang kepada kejelekan. Wa inna ma tartahu ilal khair. Lihat ini. Akan tapi jiwa seorang mukmin itu tenang dengan kebaikan. Fahiya mizanun lima huwa khairun wa ma huwa syarr. Maka itu adalah timbangan untuk perkara yang itu dinilai baik atau dinilai jelek. Kembalikan pada dirimu dulu ketika enggak ada dalilnya. Wa qaulul insan yastahi minan nas an yudhira atau an yadhhar bihadas syai', dan keadaan seorang malu dari manusia. Paham ya? Malu dari manusia kalau seandainya sesuatu ini nampak, yadullu ala anna hadzal syai' ismun. Ini berarti menunjukkan bahwasanya sesuatu ini dosa karena malu dia. Kalau nampak malu, kalau seandainya bukan dosa ngapain maluan itu? Li'annahu law kana birran lamastahya minan nas. Dikarenakan kalau seandainya itu adalah perbuatan baik, niscaya dia tidak perlu malu di hadapan manusia. Nah, li'anna Allah azza wa jalla yastahi minal haq. Dikarenakan Allah Ta'ala itu tidak malu terhadap kebenaran. Berarti hadis ini sudah kita selesaikan. Kesimpulannya, kebajikan itu lafaz yang umum, mencakup semua amalan kebaikan. Nah, ya, di antara yang paling tinggi adalah husnul khuluq, keindahan yang dan akhlak yang indah, yang mulia. Perbuatan dosa secara globalnya adalah suatu perbuatan yang kalau kita lakukan enggak tenang hatinya, enggak tentram. Paham ya? Itu di antara definisi yang global. Kita ambil hadisnya, setorkan besok ya. Yang berikutnya hadis yang keempat, qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Ahmad bin Ali, kama fil kitabil Jami' fil akhlaq wal adab min Bulughil Maram, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinu min ajli anna dzalika yuhzinu. Dalam bacaan yang lain yuhzinu. Nah, enggak masalah. Nah, muttafaqun alaih wa lafdzul muslimin. Ana artikan dari hadis yang Abdullah bin Mas'ud anhu qala, beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW, apabila kalian 3 orang, maka jangan ada 2 orang bisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiganya. 3 orang, yang 2 bisik-bisik, rahasia gitu, paham ya? Akhirnya sambil tengok-tengok lagi, bisik-bisik tengok-tengok yang ketiga. Sakit hati nggak biasanya? Sakit hati, sedih, jangan-jangan si fulan bicarakan kami, paham ya? Nah, ini ternyata ada dalilnya. Jadi kalau 3 orang ingin bisik-bisik rahasia, ngomong dulu sama 3, apa ya akhirnya ada keperluan rahasia dengan si fulan, biar yang ketiga ini nggak curiga yang ketiga ini, paham ya? Tapi kalau bertiga tiba-tiba 2 orang ngobrol bisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga, ini biasanya ketiga ini sedih biasanya. Oh, jangan-jangan bicarakan kami, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sampai-sampai para ulama menjelaskan itu kalaupun beda bahasa pun sama. Misalkan kita orang Indonesia, yang satu orang Arab, ya, itu lebih baik minta izin, afan. Kita punya pembicaraan khusus misalkan, biar yang Arab ini nggak tersinggung juga gitu loh. Bisa dipahami? Nah, kita lihat. Sampai kalian bercampur dengan manusia, beda kalau banyak manusia seperti ini. Kalau banyak manusia ini 2 orang bisik-bisik nggak masalah. Tapi kalau bertiganya 2 orang bisik-bisik, sambil tengok-tengok lagi misalkan. Yang ketiga ini sakit hati biasanya, sedih, pucat dia, panik, biasanya gitu biasanya. Nah, ini ternyata dilarang dalam syariat, lihat ini. Min ajli anna dzalika yuhzinah, dikarenakan perbuatan tersebut membikin dia sedih, membikin pihak yang ketiga itu sedih. Nah, ini insyaallah pembahasannya, rinciannya, syarahnya pada pertemuan yang akan datang, yang setorkan hadis yang kita baca tadi. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.